Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-7 atau pertemuan ke-6 ya. Materinya ke-6, pertemuan yang ke-7 ya. Oke. Kalau sebelumnya kita bahas tentang analisis sistem informasi menggunakan Zahman Framework, tapi secara teoritis berdasarkan narasi. Nah, hari ini kita bahas seperti yang saya sampaikan, analisis desain arsitektur menggunakan Zahman Framework, tapi studi kasusnya ini kita membedah artikel. Artikelnya saya lupa nge-share tadi. Nah, setelah ini baru saya share ya di grup ya. Jadi supaya bisa dipelajari bahwa pembahasan yang seperti ini itu bisa masuk ke dalam penelitian. Ya, tidak harus membuat aplikasi. Ya. Jadi yang kita bahas adalah tentang analisis dan desain arsitektur enterprise, sistem informasi, pelaporan kerusakan komputer. Ya, masih menggunakan metrik dari Zahman Framework. Ya. Ini ditulis oleh Andika Agus Lameto, Emma Utami, dan Abbas Ali Pangera. Ya, itu di Jurnal Teknologi Informasi. Nomor ISSN-nya itu nanti saya share naskah dari artikelnya yang sudah terbit. Jadi kalau naskahnya sudah terbit, itu artinya sudah diakui pada jurnal tersebut ya. Dan ini bisa aja polanya diambil sebagai TA nanti. Ya, jadi tidak harus membuat aplikasi, tapi ada patokan yang harus diikuti. Ya, ketika kita membuat penelitian, ada yang harus diikuti aturan-aturannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika kita menggunakan sebuah teori pada saat ingin menjelaskan atau ingin menampilkan, ingin menguji apa yang akan kita teliti itu. Ya. Salah satunya dalam konteks arsitektur enterprise itu bisa menggunakan yang namanya Zahman Framework. Ya. Kita selalu kembali ke sini ya. Ada 6x6 metriknya. Dengan urutan yang bebas, ini tidak peduli dari mana, pasti akan ketemu dengan apa ini kemarin sebutannya? Apa? Saya nggak dengar. Bisa lebih keras nggak? Kayaknya lebih nyaring kipas angin daripada ini. Harusnya ganti AC aja ya. Jadi sisi atas atau bagian kolom ini menunjukkan 5W plus 1H. Ya, dengan urutan bagaimanapun nanti dia akan ketemu dengan bagian barisnya. Itu pasti akan ketemu di posisi yang tetap sama gitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini konteks yang lebih umumnya lagi, kita bisa lihat di situ. Ini adalah matrik umum dari artikel ini. Ini sudah dibahas kemarin, tapi kasusnya apotek. Ya. Kalau kita lihat dari posisi data, ketemu dengan dari sisi plannernya, apa yang dibahas di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini gambaran secara umum. Jadi artikel ini dia membahas secara umum seperti ini, ya, berdasarkan matrik Zahman Framework-nya. Nanti ini semuanya didetailkan lagi. Nah, kalau kemarin detailnya apotek itu berdasarkan narasi, tapi kita nggak lihat secara notasinya bagaimana. Ya. Kalau nanti mau ngangkat seperti ini menjadi judul TA, bisa gunakan judulnya itu yang sifatnya menarik, karena selama ini kita bahasnya saya dan seterusnya nanti ngarahnya ke TA, karena kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum OB namanya, Outcome Based Education. Jadi pendidikannya berbasis luaran. Nanti yang dihasilkan sebetulnya dari mata kuliah ini apa? Menghasilkan apa kalian itu?
Ya, bisa apa maksudnya kayak gitu. Ya, nah saya mengarahkannya supaya lebih mudah, karena ini yang jadi akhirnya, ngarahnya ke TA. Ya, jadi ngarahnya nanti ke situ. Kalau judul selama ini yang banyak ditolak itu adalah analisis dan perancangan sistem informasi pada ini. Sudah, sampai situ aja kalimatnya. Di dalamnya pakai analisisnya, analisis pieces dan sebagainya. Ya, itu sering ditolak. Tapi kalau mau diterima itu tinggal ditambahkan menggunakan framework apa. Nah, itu saya belum ketemu itu. Yang ada tuh yang berbicara tentang arsitektur enterprise, tapi seingat saya nggak ada yang menggunakan Zahman, menggunakan TOGAF, itu belum ada. Nanti setelah UTS kita bahasnya TOGAF. Jadi dua yang kita bahas, Zahman sama TOGAF. Ya, itu belum ada yang seperti itu. Adanya ngomongnya enterprise, seperti itu aja. Ya, maka lebih banyak akan kemungkinan ditolaknya. Kenapa? Karena sama aja. Objeknya aja yang beda, ya isinya kurang lebih sama, begitu juga. Ya, tapi kalau bisa ditambahkan dengan metodenya, ditambahkan dengan salah satu framework disebutkan, itu potensi diterimanya lebih besar karena belum ada yang pakai. Belum ada yang menggunakan. Gitu ya. Di kita, kalau di orang lain mau banyak. Ya, termasuk artikel gini, ini artikel sudah lama padahal. Ya, tapi orang bisa menggunakan. Nah, kelihatan dari sini, kalau dari sisi data ini sebetulnya cara nulisnya bisa begini, bisa juga dibalik. Jadi yang sisi perspektifnya itu di atas boleh, abstraksinya di bawah itu bisa. Jadi mulai dari pakai what, how di sini itu bisa sama aja ya. Nanti akan ketemunya semuanya pasti ketemu ya. Antara planner nih pasti akan ketemu dengan akan data tuh pasti ketemu walaupun posisinya dibalik. Yang kolom ini jadi baris, barisnya jadi kolom pasti tetap akan ketemu. Ya. Dan isinya juga tetap sama. Ya, kalau kita lihat secara umum ya, dari sisi planner apa data yang mau dikelola? Data lab, data SDM. Ya. Kemudian nanti bagaimana sih prosesnya di situ? Yang dilihat adalah pelaporan kerusakan komputer. Ya. Dan ini bisa saja sama ya. Nah, terus dari sisi locationnya, dari sisi tempatnya di mana dia? Di lab ini namanya. Ini artikel nggak saya rubah sama sekali ya. Jadi dia menelitinya di sini. Nah, kalian bisa aja ke arah sini juga. Kemarin saya kasih tugas di mana? Saya kasih tugas tuh di mana? Objeknya di lab. Ya, ini lebih mempermudah. Nah, gambarannya kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat? Nah, sudah bisa ada gambaran tuh. Nah, pertanyaannya, saya kemarin kan tidak menyebutkan apa. Kalau ini kan fokus ya pada sistem informasi pelaporan kerusakan. Di tugas kemarin saya nggak nyebutin apa-apa ya. Apa? Penggunaannya aja. Berarti ngarahnya kemana? Ke penjadwalan. Gitu ya. Ngarahnya kalau ke penggunaan lab itu ke penjadwalan. Misalnya kalau terjadi pengen pindah jadwal, saya mau pindah nih. Bisa nggak pindah? Ada nggak jadwalnya pada saat itu? Misalnya contohnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya analisis itu bebas mikirnya seperti apa. Nanti tinggal saya lihat kan nggak ada ininya. Analisis saja di lab, kan gitu. Sudah. Cara mikirnya seperti apa? Ya nanti saya lihat, gitu ya. Nah, kapan waktunya? Misalnya gini ya, dari sisi planner, kapan tuh menginputkannya? Menginputkan informasi kerusakannya kapan? Ya. Kemudian sampai ke kenapa itu dilakukan? Kenapa diperlukan? Ya. Karena menyesuaikan visi dan misi laboratorium. Bisa seperti itu, tidak mesti harus ke tujuannya presisi itu enggak. Tujuannya apa? Untuk mencapai visi dan misi. Ya, itu umum, bisa saja.
Nah, kita lihat aja ke bagian lebih detailnya ya. Ini nggak lama kok. Oke, seperti ini. Ini saya balik. Jadi kalau yang sebelumnya itu pakai scope, perspektifnya dulu, sekarang saya rubah menjadi bagian pertanyaan, kolom. Nah, dari sisi what, ya. Planner, ketemunya sama dia ini ya, data apa saja. Dari sisi planner tuh dia pengen data apa saja. Ya, nih. Data sumber daya, artinya orang yang terlibat di situ data-datanya. Kemudian data komputernya dan data labnya. Itu yang berkaitan. Data SDM itu apa saja? Ada teknisi, ada laboran. Teknisi sama laboran itu sebetulnya berbeda. Cuman di kita sini jadi satu. Iya laboran, iya teknisi. Ya. Padahal harusnya berbeda. Laboran itu tugasnya kalau misalnya akan ada praktikum, mereka yang menyiapkan perangkat dan sebagainya dia. Ya, kalau sudah selesai dia ngerapiin lagi, itu tugasnya laboran. Nanti kalau ada kerusakan, yang memperbaiki itu teknisi, bukan laboran. Laboran ngurusin labnya aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada data komputer, ada nomor komputernya, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam satu lab ada berapa unit, dan seterusnya. Ya. Terus data labnya, ada lab mana, lab 1A, 1B, 2A, 2B. Di setiap lab itu ada lagi nomor komputernya. Nah, cara penamaannya nanti beda-beda. Ya, itu masuk ke bagian data sini. Misalnya komputer tuh dikasih nama 1A1 1A01 misalnya. Kita tahu kode depan itu 1A, maksudnya adalah lab 1A. Nah, seperti itu juga masuk dalam pembahasan di sini. Data komputer. Ya. Terus dari sisi owner, baris kedua berarti ya, di kolom data sudah menampilkan di sini use case. Ya, kalau kita lihat kembali ke sini ya. Nih. Dari sisi planner tadi ini datanya apa? Kemudian di sini sudah menampilkan use case. Dari sisi desainernya sudah muncul ERD. Dan ini dalam bentuk real sudah. Kemudian ke buildernya sudah ada relasi antar tabel. Lalu di sini ada algoritma. Dan di sini contoh data. Ya. Kembali kita ke sini ya. Nah, dari sisi owner itu sudah kelihatan use case-nya seperti apa. Itu sudah ngarah ke detailnya ya. Ya terserah nanti mau digunakan atau tidak, yang penting disampaikan, kan begitu. Bahkan kita contohkan dengan yang real, ini sudah dipublikasikan artikelnya. Sudah melalui tahapan pemeriksaan oleh reviewer. Reviewer ini bukan orang selevel kita, di atas kita. Ya, jadi kalau seperti ini ada asisten SDM-nya ya, teknisi, kepala lab, sama penanggung jawab. Penanggung jawab ini bisa saja ketua kelas atau dosennya yang masuk. Ya. Bisa melakukan apa saja mereka ini. Nah, di sini ada di kode ya, A, B, C, D. Karena ukurannya kan kecil ya, jadi pakai kode. Kalau nanti bikin use case yang beneran, itu langsung dikasih nama di sini. Langsung dikasih di sini, aktornya juga langsung ditulis siapa. Kayak gitu, ya. Jadi yang A, dia melaporkan kerusakan. Siapa yang melaporkan kerusakan? Asisten. Ya. Terus yang melihat laporan siapa? Ini kerjaannya bagian B. Di sini siapa saja? Yaitu nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Teknisi, kepala lab, sama penanggung jawab. Nah, seperti itu. Saya nggak perlu jelaskan sampai jauh, ya. Sampai ke bawahnya seperti itu. Intinya adalah di sisi owner, bagian what itu use case udah keluar, ada. Nanti dibuatkan seperti ini TA bisa. Atau dipecah lagi bisa. Kalau seperti ini kan terlalu panjang dia. Bisa dipecah. Jadi misalnya sisi planner what misalnya pakai kode misalnya ya. Planner kemudian what misalnya, tinggal bahasin.
Nanti owner watch misalnya, atau watch owner dibalik juga bisa. Seperti itu. Tinggal menampilkan ini. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi desainernya, dia sudah mulai menuliskan ERD. ERD ya. ERD ini berarti secara notasi, berdasarkan gambar. Nah, ketika sudah masuk ke builder, dia sudah memasukkan atribut-atribut dari masing-masing tabel. Kalau ini baru tabelnya aja, tabel user, tabel rumpun, tabel lab, tabel komputernya. Ya, ini masih tabel-tabelnya aja secara umum. Masuk ke builder, dia sudah menampilkan rincian user tuh apa saja di dalamnya. Ada login kah atau ada apanya lagi ya. Kemudian labnya itu ada nama lab, ada lokasi. Kalau kampusnya besar itu biasanya gedungnya beda-beda. Ya, seperti itu. Kemudian jenis laporannya apa dan seterusnya itu ada semua. Jadi ini mewakili tabel. Seperti ini ya. Nah, di sisi builder itu sudah menghubungkan antar tabel, ada relasi di situ. Kemudian dari sisi detail presentation-nya sudah melakukan pembuatan tabel beserta field-nya dan kunci-kuncinya. Ada primary key-nya, ada foreign key dan sebagainya, itu sudah menerapkan di dalam sini. Ya. Jadi isinya harus sama dengan yang ada di sini. Ya, berangkatnya dari sini ke sini lalu ke sini. Ini pakai Zahman, nanti pakai Togap lain lagi. Ya. Kalau kita menggunakan modelnya lagi, ada lagi. Misalnya pakai Extreme Programming, ya nggak kayak gini gambarnya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas juga yang itu ya. Extreme Programming cuma 4 langkahnya. Ya. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga coding, yang keempat implementation. Sudah itu aja. Kalau mau pakai itu bisa juga. Tapi isinya kurang lebih sama begini. Ya, dari sisi analisisnya apa gitu. Itu ada semua. Nah, dari sisi fungsionalitasnya, dari sisi user, ya itu data-data yang diisikan ke dalam masing-masing tabel yang sudah dibuat, mengisikan data, entry data ke dalam tabel yang sudah ada. Nah, ini baru satu, baru what-nya aja. Kira-kira kalau UTS-nya saya minta begini, bisa nggak? Bisa dong. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Nggak ada ya? Berarti bisa. Berarti bisa, bagian what-nya sudah bisa. Gampang kan? Data apa saja yang terlibat. Ini di sisi plannernya. Di sisi ownernya sudah bikin rancangan use case. Semua itu sudah belajar kan? Use case segala sudah kan? Mata kuliah analisis dan desain sistem informasi berorientasi objek. Ada? Sudah? Atau semester sekarang? Analisis dan desain sistem informasi. Ada enggak? Hah? Semester ini? Sudah masuk itu? Notasi-notasinya. DFD. DFD sudah? Semester ini juga? Tadi? Oke lah. Harusnya setelah itu ada UML. Aduh, gimana? Sebenarnya mata kuliah ini ada dua macam ya. Ada yang menjelaskan metode arsitekturnya, ada yang menjelaskan sampai ke sininya, cara bikin use case-nya. Nah, saya nggak bahas yang itu, nggak ngambil yang itu. Kenapa? Karena ada di mata kuliah yang lain. Mikirnya saya itu, mata kuliahnya itu sudah berjenjang gitu.
Itu sudah kemarin, semester kemarin. Jadi kan enak masuk ke sininya. Ternyata, lanjut aja lah. Nah, ini dari sisi fungsionalitas. Ya, bagaimana? Dari sisi plannernya, proses utama yang terjadi ya adalah pelaporan kerusakan. Kemudian yang kedua, proses penanganan kerusakan. Jadi ada pelaporannya, ada, kalau bahasa kita lah, yang bagian nomor 2 itu proses penanganan, itu perbaikannya. Dah, itu aja. Jadi tercatat juga perbaikannya. Berarti apa? Kalau kerusakan itu kan gejala penyakitnya. Misalnya komputernya nggak bisa hidup, komputer mana? Di lab 1A. Komputernya nomor berapa? Nomor 5 misalnya. Apa? Kerusakannya apa? Nggak bisa hidup. Sudah sampai situ aja. Dah lapor, ya kan? Nah, terus sisi planner ini pengen ada penanganannya itu kayak apa? Dicatat juga di dalam sistemnya. Jadi setelah nanti ada pelaporan, diambil oleh teknisi, diperbaiki, dilihat. Nah, itu dientrikan lagi ke dalam komputer yang dilaporkan rusak tadi, dientrikan. Di situ ya, dicatat lagi apa? Penanganannya seperti apa? Misalnya diganti, ada yang rusak misalnya, perangkat yang rusak, misalnya power supply-nya. Power supply yang rusak diganti. Nah, itu penanganan namanya. Ya, sampai dia normal kembali. Kemudian diletakkan kembali. Nah, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan proses penanganan. Nanti filenya aja yang di-share biar bisa dilihat lebih jelas ya. Ini saya nggak bisa, ya gimana lagi, ngebesarinnya nggak bisa lagi. Gitu ya. Kecuali ini dimundurin lagi sampai sana. Nah, ini selebar ini bisa. Ya, buat kita nonton kan malah enak ya. Nah, penjabaran proses yang terjadi di sisi owner. Kalau ownernya lebih detail dia. Nah, dosen atau asdos melaporkan kerusakan yang terjadi pada komputer. Komputer nomor berapa dan di laboratorium mana. Ya, melaporkannya. Lalu, teknisi melihat laporan kerusakan yang ada dan kemudian melakukan penanganan terhadap laporan tersebut. Tadi dosen atau asdot yang melapor, ya. Kemudian teknisi yang bagian memperbaiki. Penanggung jawab laboratorium melihat laporan mana saja komputer yang rusak sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kalau labnya itu beda-beda kepalanya. Kalau di kita cuma satu, tapi beliau tetap wajib harusnya tahu progres dari laporan kerusakan komputer. Harusnya. Ini bisa sekaligus jadi judul ya. Analisis dan desainnya aja. Cukup. Nanti yang lain bikinkan aplikasinya. Supaya bisa memantau nih, kepala lab pengen mantau. Per tanggal hari ini, laporan komputer rusak itu ada berapa? Yang sudah ditangani ada berapa? Nah, seperti itu. Bisa. Ya. Kemudian kepala lab melihat seluruh laporan kerusakan. Ini secara totalnya. Ya. Kalau penanggung jawab tadi itu per labnya. Kemudian ada, kalau di sini kepala laboratorium, atau bisa juga kita sebutnya kepala unit yang menangani laboratorium. Ya. Jadi dia bisa, nanti akan ada tuh komputer yang nggak bisa lagi diperbaiki. Ya, ada saran. Sarannya apa? Misalnya dari teknisi ya, ini udah nggak bisa dibaiki lagi. Sarannya apa? Lem biru kata. Bisa kayak gitu. Tahu ya? Lem biru kan tahu. Lempar, beli baru. Jadi yang ngurus itu tahu dia, wah harus kapan pengadaan. Nah, sebetulnya ini konsepnya ya ke ERP ya masuk. Nah, kemudian dari sisi desainer. Desainernya memodelkan proses fisik tadi yang secara manual tadi ke dalam sequence diagram. Susah saya ngomongnya kalau UML belum dapat nih. Ya. Sequence diagram seperti ini. Sequence ini ada kotak-kotaknya. Ini siapa saja yang terlibat. Tadi ada 4 ya.
ada asisten, asdos atau dosennya, teknisi, kemudian penanggung jawab sama kepala lab. Nah, itu dari asdos itu apa yang dilakukan? Nanti jalan dia ke depan. Ke depan ini ke siapa? Ke teknisi. Kemudian dari teknisi kemana? Ke penanggung jawab. Dari penanggung jawab kemana? Ke kepala lab. Nanti bisa balik lagi dia. Itu ada panahnya. Ya begitulah pokoknya ya. Susah saya ngasih gambarannya kalau belum dapat materinya. Dari sisi builder, ya, pemodelan proses yang terjadi dalam sistem informasi ke dalam sequence diagram. Ini tadi secara fisik dialihkan ke sequence, kemudian yang ini menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem informasinya. Bentuknya apa? Sama, sequence diagram juga. Jadi ini gambaran secara fisik. Proses manual secara fisik ya, digambarkan dalam bentuk sequence. Nah, sedangkan builder ini adalah yang sudah dimasukkan ke dalam proses di dalam sistem informasi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ada perbedaan di sini, dua ini. Kita itu nganggapnya selalu sama. Ketika kita membuat aplikasi, apa yang terjadi secara fisik, kita bikinnya sama persis dengan yang ada di dalam sistem. Padahal tidak selalu seperti itu. Bahkan, proses yang terjadi di dalam sistem itu bisa lebih banyak daripada secara fisik. Ya. Kalau kita melihatnya ada daftar buku misalnya, daftar kerusakan dicatat di situ. Kita lihatnya hanya satu seperti itu aja. Padahal ketika dimasukkan ke dalam sistem, catatan itu tadi itu bisa pecah menjadi beberapa tabel. Nah, seperti itu. Jadi bedanya di desainer dan di builder itu, kalau di desainer ini ngubah dulu yang konvensional tadi, yang secara fisik tadi itu rubah dulu dalam bentuk sequence, sudah. Nah, sementara builder ini mengubah yang tadi, yang di sequence-nya versi fisik tadi dirubah supaya bisa masuk ke dalam proses di dalam sistem. Ya. Kemudian ada dari sisi detail presentation-nya, ini lebih jelas lagi ngelihatnya. Proses pertama apa, apakah terjadi ini flowchart sudah belajar juga belum? Yang ini. Kode-kode seperti ini ada. Namanya flowchart, sudah pernah belajar? Sudah, di semester 1 harusnya. Nah, sudah tahu, kalau tanda ketupat seperti ini, maksudnya apa? Hah? Oh, proses? Apa? Kalau ini? Ini penyimpanan data. Ya, kalau ini? Lupa. Karena banyak banget notasinya. Ya. Kalau yang seperti ini ada ya, ada tidaknya. Apa itu? Ya, kalau tandanya seperti ini berarti ada pertanyaan di situ. Apakah? Nah, kayak gitu dia. Kalau dia iya, keluar ke sini. Kalau tidak, balik lagi. Nah, namanya apa? Hah? Ya, kalau bahasa kerennya namanya decision. Apa bahasa kita? Decision apa? Hah? Pemilihan. Ya, oke lah. Oke lah ya. Kalau decision support system, kalau kalimat seperti itu, sistem pendukung keputusan. Nah, decision itu kita disuruh memutuskan. Kita tuh ditanya, apakah begini atau begini? Kalau iya, terus. Kalau tidak, balik lagi. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini lebih detail lagi, lebih kelihatan. Ya, dalam notasi-notasi apa ya? Arus data lah kalau kita bisa lihat seperti itu. Kalau ini proses ya. Mulai setelah dari sini inputkan, misalnya inputkan kode komputernya. Kemudian inputkan kerusakannya, ditanya di situ. Kerusakannya apa? Apakah komputernya tidak bisa menyala? Iya atau tidak? Pilihannya seperti itu. Ya. Ini proses ya. Biasanya menggunakan flowchart. Bisa juga pakai UML bisa juga. Nah, kemudian dari fungsionalitasnya yang diharapkan adalah contoh hasil printout aplikasi yang sudah dibuat yang digunakan dalam proses pelaporan kerusakan. Ketika diinputkan, nanti dimunculkan printout berupa catatan kerusakan yang tadi diinputkan. Nah, kalau dulu secara fisik ya, di lab kita itu dulu ada kartu di lab itu. Jadi dosennya kalau ngajar, kalau ada komputer yang nggak bisa, kok ada masalah lah intinya ya. Di situ tuh sudah ada tertulis di kartu itu, ada nomor komputernya, kemudian masalahnya apa, itu ada. Nanti kalau sudah selesai proses perkuliahan praktikum itu diserahkan ke laboran. Nah, laboran nanti yang menindaklanjutinya. Nah, itu bentuknya secara fisik, manual, tulis tangan. Nah, kalau menggunakan ini, dia mengusulkan, nanti kalau sudah diinputkan, itu bisa dicetak. Kerusakan itu, data kerusakannya. Ya, seperti itu. Nggak ada pertanyaan kan ya? Lanjut aja, Pak. Kami sudah siap sama UTS, Pak. Nah, berkaitan dengan lokasi, where ya, di mana dia. Ini berkaitan dengan tempat. Dari sisi planner, lokasi tempat sistem itu berada adalah di lab kampusnya, ya. Sini sangat jelas dituliskan. Jadi, kalian itu ketika mengajukan ini misalnya, jadi judul ya. Nggak usah lab STIMIK Palangkaraya. Kalau lab STIMIK Palangkaraya 6 labnya. Pilih aja salah satu. Yang mana? Bisa. Karena apa? Karena ketika yang satu itu jadi, otomatis bisa diterapkan untuk lab yang lain. Sebetulnya gitu. Jadi mikirnya itu jangan, nggak usah sombong kalau bahasa saya. Nggak usah sombong, nggak usah songong. Gitu. Ya, wah saya mau mengelola data lab semuanya. Ujung-ujungnya nanti ketika diuji, gitu ya. Nggak usah diuji lah pada saat seminar aja. Emang mau apa? Malah bingung sendiri. Udah satu aja fokus. Lab mana? Tapi nanti kasih alasan. Kenapa milih lab itu? Kan kayak gitu. Gampang. Ya. Saya bisa aja kasih gambaran ya. Lab yang paling uyuh. Nah, lab kita tuh lab komputer ada 4. Yang paling uyuh itu adalah lab 1A. Yang kedua, ini ranking yang paling uyuhnya lah. Sampai dengan yang paling bagus kayak gitu. Yang pertama dari yang paling kada baik lah. Ini direkam nih. Ya. Pertama lab 1A. Yang kedua 2A. Lantai 2A. Itu urutannya. Jadi harusnya yang diganti itu berurutan. Setelah ini harusnya ada pengadaan, itu adalah pengadaan untuk lab 1A harusnya. Kemudian 2A. Baru 1B, yang paling canggih itu adalah 2B. Paling canggih spek CPU-nya dan beberapa monitor. Nah, karena monitornya itu tidak sebanding dengan CPU-nya. CPU-nya i7, RAM-nya 8, layarnya 16 in. Nggak cocok. Mau ngoding Android Studio, kamu pusing. Kenapa? Kecil banget layarnya, harus geser-geser. Itu sudah diganti beberapa ya, ada layar besar 20 berapa? 21 atau 20 tuh. Udah lumayan lah. Kalau 1B itu 21 in. Sudah lumayan.
Itu i7 juga. RAM-nya masih 4 kalau nggak salah itu. Ya. Nanti pada saat pengajuan judul, spesifik aja lab yang mana. Kayak gitu ya. Kalau mau datanya lebih banyak, pilih lab 1A. Pasti banyak laporan rusak. Kan kayak gitu ya. Supaya datanya banyak maksudnya. Nah, kan kayak gitu. Jadi bisa spesifik hanya satu lab aja. Pokoknya fokus di situ aja lah pengelolaannya seperti apa. Kayak gitu ya. Dari sisi owner, nah, berkaitan dengan peta jaringan yang telah ada di bagian laboratorium. Ini yang telah ada. Nah, dari sisi desainer, dia mengusulkan sistem jaringannya yang seperti apa yang baru. Apa bedanya gambar ini? Bedanya dua ini apa? Kalau bagian bawah ini sama. Ya, ini sama. Ini yang beda. Sama apa lagi? Ayo, ada berapa perbedaan gambar di dua ini? Kayak tebak-tebakan. Ada ya. Cuman sayangnya terlalu kecil. Nah, ini. Di sini keterangannya hanya satu. Ini ada dua. Ini gambar sudah yang diperbesar. Kalau saya kasih artikelnya nanti kecil tuh. Ya, intinya ada apa di sini? Ada server. Kan dia belum punya sistem. Tapi ini connect internet. Ini internet. Sama ini. Tapi dia belum punya sistem informasi pelaporan kerusakan tadi. Maka ketika diusulkan, ditambahkan servernya ditaruh di mana? Taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Terus dari sisi builder, ini dari sisi bagaimana menempatkan server. Di sini ada ruang lab. Di sini ada ruang server. Di sini ruang perbaikan. Nah, peletakan servernya ini ada di mana? Kayak gitu. Itu berkaitan dengan web. Ya, ini baru desainnya. Dari sisi builder cara meletakkan. Dari sisi detail presentationnya adalah bagaimana caranya mengkonfigurasi, menghubungkan semua komputer yang ada di sini ke server ini. Ya. Selanjutnya dari sisi fungsionalitas. Kebutuhan perangkat yang mendukung sistem informasi ini apa saja? Ini susah sekali ya. Kelihatan nggak itu? Nggak juga. Kebaca nggak? Yang atas ini kebaca nggak? Mudah-mudahan di sini kelihatan ya. Ini artikelnya dan penulisnya tadi nggak saya ubah ya. Ini gambaran umum tadi. Ini bagian Word.
Ini bagian yang kedua tadi ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak gambarnya, cuman nggak kebaca. Ya, di sini ada perangkat peralatan ya. Jadi ada mikrotik katanya. Nah, pakai mikrotik, spesifikasinya apa, tipenya, jumlahnya perlu berapa, gitu ya. Nah, terus ada switch, hub ya, switch. Nah, perlunya ada berapa? Satu. Kemudian ada lagi switch, perlu berapa? Ini tipenya beda. Nah, gitu ya. Terus kabel jaringan, kategori 5 atau kategori 6. Ya, 1 roll. Nah, itu keperluannya. Kemudian yang di web servernya perlu spesifikasi komputernya gimana, prosesornya Xeon, kemudian mainboardnya Intel dan seterusnya. Ya, RAM-nya perlu berapa, harddisknya sama LAN card. Terus DNS server ini untuk servernya, jadi servernya ada 2, ada server web servernya 1. Kayaknya sih ini ya. Ini web server, yang ini DNS. Nah, seperti itu. DNS belajarnya di mana? Mata kuliah jaringan. Ada kan? Sudah kan? Ada berapa layer jaringan itu? Ada berapa? Apa saja? Nah, seperti itu ya. Ini berkaitan dengan hardware-hardware yang digunakan. Siapa yang terlibat? Kita lihat yang di sini aja ya. Nah, pertama dari sisi planner. Orang-orang yang berperan penting dalam proses tersebut, teknisi, penanggung jawab, dosen atau asisten, dan kepala lab. Tadi sudah jelas. Lalu ada owner. Di metrik Zahman ini bisa saja datanya itu sama dengan yang di atas. Ya kalau memang sama, nggak bisa kita utak-atik lagi gitu ya. Karena dari atas tadi kan sudah ada juga siapa yang terlibat. Dari sisi planner itu sudah ada yang terlibat. Di bagian what itu. Ya kita tinggal ngikutin aja. Kemudian dari sisi owner, ya orang-orang yang ditugaskan untuk pembangunan dan pengelolaan sistem informasi siapa? Ya, pengelola komputernya, teknisi hardware dan infrastruktur jaringan yang terlibat, admin jaringan, kemudian desainer web dan grafisnya masuk, programmer web yang terlibat di situ, administrator database, penanggung jawab sistem informasi. Ini kalau dipisah-pisah. Nyatanya kalau di kita itu biasanya jadi satu. Pengelola itu sekaligus programmernya, sekaligus teknisinya, sekaligus tukang sapunya. Itu biasanya kayak gitu, jadi satu. Ya. Admin database itu sekaligus jadi programmernya, biasanya kayak gitu. Nah, pada saat nanti kalian bikin TA, ya kalian bersikapnya seperti itu. Saya melihat dari sudut pandang saya sebagai programmer web. Tulis gimana? Dari sisi saya sebagai admin dari database-nya bagaimana? Ada nggak muncul penyesalan masuk SIMIK? Ngambil prodi SI? Ada nggak penyesalannya? Tapi ya sudahlah, teruskan aja kayak gitu. Ya, sudah masuk ke semester 5, itu sudah sisa separuh aja lagi, jalani aja ya kan. Nah, dari sisi desainer, nah ini rancangan manual antarmuka. Bahasa kita coret-coretnya. Nanti tampilan aplikasinya seperti ini, coret-coret dulu. Ya. Dari sisi builder, gambaran itu tadi, coret-coret itu tidak selalu coret-coret dalam arti pakai pulpen. Pakai komputer juga bisa. Ini desain kasarnya kayak gitu. Saya kasih contoh gimana ya? Ada sih.
activity ada di dalam, ya. Ada berapa halaman nih TA-nya? TA-nya ada berapa halaman? 137. Itu belum termasuk lampiran. Oke, ini seperti ini. Ini yang dimaksud dengan gambaran manual. Aplikasi. Gambaran manualnya ya. Misalnya halaman login. Kita mendesainnya seperti ini. Ini kerjaannya siapa? Kerjaannya desainer. Bikinkan ini. Desainer kerjaannya ini ya. Nah, kemudian builder itu gambaran tadi dibuat dalam bentuk nyata dalam aplikasi. Seperti apa? Tampilannya seperti ini. Nah, dalam bentuk nyatanya sudah seperti ini. Sampai situ paham maksudnya ya. Jadi kalau dari sisi desainer tuh coret-coretannya, yaitu tadi coret-coretan. Walaupun coret-coretan itu tidak mesti pakai pulpen pensil, enggak. Pakai aplikasi juga bisa. Ya. Kasarnya dulu nih seperti ini. Lalu setelah itu dijadikan aplikasinya itu, desain tampilannya itu dijadikan, ya ini hasilnya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian dari sisi detail presentation-nya, pada saat nanti didetailkan desain itu, dari sisi detail representation ini dia memperjelas konfigurasi hak akses masing-masing user. User ini bisa apa, user yang itu bisa apa. Nah, di situ ya perbedaannya. Lalu dari sisi fungsionalitasnya, di sini dikasih langsung, ditunjuk langsung orangnya. Nah, seperti ini. Nama karyawannya sih ini. Kemudian, username-nya, terus dia nih kerjaannya ngapain. Karena ini berhubungan dengan hak akses tadi. Ya, teknisi misalnya. Ya, berarti hak aksesnya sebagai teknisi. Dan seterusnya seperti ini. Ada dosen, asisten, ada penanggung jawab. Ya. Nah, seperti itu bagian dari siapa people yang terlibat di dalam sistemnya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Tugasnya sudah ngirim semua ya. Saya sudah mulai merekapitulasi rangkuman. Ada beberapa orang yang sayang sekali tidak mengirimkan. Saya sudah sampaikan di kontrak. Nilai rangkuman itu diambil untuk mengisi masing-masing 20% dari 3 komponen penilaian. Ya, itu dari pertemuan pertama sudah sampai. 20%. Jadi kalau kalian itu ngerjakan tugas dapat 100. Ya. Anggaplah dapat 100 ya kan? Hanya diambil untuk nilai tugas itu hanya diambil 80%. Berarti 80 aja. Ya kan? 20%-nya diambil dari nilai rangkuman. Kalau rangkumannya dapat 100 juga, berarti pas 20% nambahin 100. Itu kan kalau. Kenyataannya pasti enggak. Ya. Kalau nggak ngumpul sama sekali, berarti 20% hilang ya kan? Anggaplah dapat 100 tugasnya. Berarti 80 aja nih nilai tugas.
Sedangkan nilai tugas itu untuk dapat nilai akhir hanya diambil 20% aja. Berarti 20% dari 80 berapa? 20 per 100 dikali 80. 1600 ya dibagi 100 berapa? 16 saja. Itu kalau tugasnya dapat 100 loh. Jadi rangkuman itu sangat mempengaruhi. Saya ngambilnya bukan hanya untuk tugas saja, tapi untuk UTS dan untuk UAS. Kalau hilang 20%, ya dikira-kira aja. Seperti itu ya. Jadi saya sudah mulai merekapitulasi sampai dengan pertemuan yang ke-7 kemarin, yang ke-6. Hari ini yang ke-7. Yang ke-7 ini belum dimasukkan. Jangan sampai tidak mengirimkan. Nah, sekarang dari sisi waktu, time-nya. Ini dirubah lagi formatnya ya. Nggak ke samping, tapi ke bawah nih. Ya, planner, nah seperti ini. Ini kelihatan aja, jadi kita nggak usah buka filenya ya. Ini baru sampai 3, 3-nya lagi di bawah. Dari planner, dari sisi waktunya, kapan ya? Pencatatan kerusakan yang terjadi pada form kerusakan yang sudah tersedia. Kemudian form kerusakan dikumpulkan dan dicek oleh para teknisi. Ini masih manual nih, ini hayalan masih dari sisi planner. Kemudian teknisi menulis daftar kerusakan di papan kerusakan. Lalu teknisi melakukan pengecekan dan penanganan kerusakan berdasarkan apa yang ditulis di papan tulis tadi. Lalu teknisi memberikan keterangan di papan kerusakan ketika kerusakan sudah ditangani. Kalau sudah berhasil, solusinya seperti apa, itu dituliskan. Dari sisi owner, dia menyusun jadwalnya. Ya. Kapan dia nanti akan melakukan pengecekan dan sebagainya ya. Terus dari sisi desainer, ini masuk ke arah pembuatan sistemnya. Ya. Penentuan entitasnya kapan, kemudian membuat use case, membuat ERD, membuat database, dan membuat antarmuka itu kapan, ada jadwalnya. Ya, kapan waktunya. Dari sisi buildernya, ini sudah mulai membangunnya, ya, pembuatan database-nya pada bulan Juni. Kalau kita perhatikan di sini, ya, dia bisa saling beririsan ya. Ini Juni minggu pertama, ini perancangan antarmuka, database-nya sudah di bulan Mei misalnya ya. Itu rancangannya. Sedangkan di builder, pembuatan database mulainya minggu kedua bulan Juni. Ya, ini dibagi dua. Desain antarmuka aplikasi, interface-nya sudah dimulai juga, bahkan sampai masuk ke minggu berikutnya gitu ya. Kemudian penulisan kode program, nah di sini Juni ke Juli. Nah, detail presentation ya. Waktu yang digunakan untuk proses coding diperlukan 4 bulan katanya di situ ya. Nah, dimulai dari sebenarnya bukan 4 bulan nih, kayaknya 4 minggu aja ya. Karena Juli ke Agustus ya kan, nggak sampai 4 bulan kok. Nah, seperti itu. Yang penting di sini adalah disusun waktunya kapan untuk membuat sistem ini. Karena kan perancangan nih. Analisis dan desain sistem informasi. Ya. Jadi kitanya itu nggak ngoding, tapi kita merancang sistem ini akan jadi beserta sistemnya, yaitu kapan. Kita yang buat jadwal. Nah, kemudian dari sisi fungsionalitasnya, ya, ini secara keseluruhan sudah dimasukkan. Sampai ke sini. Sampai dengan yang terakhir implementasinya adalah mendapatkan prototipe aplikasi. Ini aplikasi tahap dasarnya. Tampilannya masih biasa-biasa aja, nggak perlu bagus-bagus. Namanya prototipe. Nah, seperti itu. Ini masuk ke bagian time yang kedua.
Ya, setelah dari planner, kemudian dari owner, lalu designer, builder, sampai dengan ke fungsionalitas. Yang terakhir, why. Nah, kita paksa balik lagi ke sini. Karena why itu adalah kenapa, itu yang jadi goalnya, yang jadi tujuan. Nah, di artikel ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai visi dan misi. Itu dari sisi orang yang merencanakan. Kemudian dari sisi owner, merubah citra laboratorium yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Caranya gimana kok bisa? Saya tanya, dari mana bisa mengubah citra buruk lab menjadi baik dengan sistem informasi pelaporan kerusakan? Dari mana kok bisa? Apa dampaknya dari penggunaan sistem informasi pelaporan kerusakan dengan membaiknya citra sebuah lab? Apa? Iya, kan kok bisa? Pertanyaan gitu ya. Kok bisa sistem informasi pelaporan kerusakan ini nanti akan bisa mengangkat derajat, memperbaiki citra dari lab itu? Kira-kira dari mana kita bisa menilainya itu? Nanti UTS-nya lisan aja ya. Satu-satu saya tanya. Nanti setelah ini kita bahas. Ini bagian terakhir sudah. Dari mana kita kok bisa menilai citra lab itu akan membaik dengan adanya sebuah sistem informasi? Kenapa ketawa? Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, ya kan? Ada lagi yang lain? Laporannya bisa meningkatkan citra laporannya. Laporannya rusak, bisa meningkat kira-kira? Bisa jadi. Kenapa? Karena kalau selama ini nggak diketahui rusak sama enggak, masuk aja, begitu masuk nggak bisa dipakai, sudah nggak ada laporannya. Karena nggak ada laporan, otomatis nggak akan diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi kita tuh bisa aja melihat itu dari sisi proses.
adanya sebuah sistem informasi laporan kerusakan itu pun sebenarnya sudah mengangkat citranya. Kenapa? Bayangan orang kan akan cepat ditangani, walaupun pada kenyataannya enggak kan gitu. Satu dari sisi itu naik sudah. Sisi kedua, kalau memang sudah dilaksanakan betul-betul, ya, jadi enak nih proses ngelapornya. Harapannya apa? Cepat ditangani itu. Apalagi kalau yang ketiga benar-benar ditangani secara cepat. Yang hari ini dilaporkan, nggak usah hari ini lah. Saya pengalaman kalau masuk lab, karena banyak mata kuliahnya kan di lab. Pagi itu bagus jam 7. Masuk lagi saya jam 9. Komputer yang tadi bagus tuh sudah error. Macam-macam penyakitnya. Ada yang kadang bisa hidup. Ya. Ada yang hidup tapi error tulisannya. Karena saya dulu teknisi komputer, saya juga bekerja di lab dulu, laboran. Saya tahu. Ada yang komputer tadi pagi hidup, bisa hidup. Siangnya yang jam 7 masuk hidup, yang jam 9 nggak bisa, itu komputer yang di situ. Sebabnya kenapa? Sekalinya kabel powernya dilonggari. Ya, begitu dikencengin, hidup. Tapi sekarang menurun. Lab itu menurun. Kalau dulu saya katakan tadi ada lembaran untuk catatan kalau ada kerusakan, itu ada. Sekarang sudah nggak ada. Saya masuk di lab 1A nih, makanya sering saya sebut 1A. Yang paling uyuh memang. Spesifikasinya paling uyuh, yang baik cuman beberapa aja. Kayaknya mungkin 20-an aja paling dari 45 unit itu. Bahkan lihat di bawah meja tuh nggak ada komputernya. Monitor doang di atas. Ya, ada yang seperti itu. Jadi penanganannya lambat pasti. Nah, di samping itu memang tidak ada pengadaan lagi. Ya. Jadi ini sebetulnya tugas mahasiswa untuk memaksa. Di lab itu sudah ngajukan. Nggak ada realisasinya. Realisasi yang ada apa? Lapangan. Penting mana? Kamu olahraga sama praktikum. Penting mana? Penting dua-duanya, Pak. Olahraga juga penting, Pak. Iya. Tapi ketika kamu nanti diuji, yang mendukung pada saat TA, yang mendukung itu adalah lab. Praktikum dalam lab. Dan sarana pendidikan seperti ini. Kalau itu sarana penunjang itu. Nggak olahraga juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita fokusnya ke olahraga, yang ininya kita tinggalkan, nanti nggak waktu diuji orang. Main poli aja terus di bawah situ. Masuk praktikum, ada mau ngoding, kayak apa? Mahasiswa nggak mau ngoding itu macam-macam sebabnya. Karena komputernya nggak bisa dipakai, akhirnya nggak mau. Ya kan? Bisa jadi. Bahkan kerusakan itu bisa aja terjadi karena apa? Karena sebab kejengkelan mahasiswa. Apa komputernya lambat banar. Akhirnya apa? Cabut-cabut lah. Segala keyboard lah ditukar-tukar posisinya. Macam-macam. Nah, seperti itu. Kalau ada sistemnya, setidaknya itu akan meningkatkan citranya. Tapi harus diimbangi dengan apa? Dengan eksekusinya, actionnya itu harus juga, gitu ya. Nah, yang diharapkan dari penulis di artikel ini adalah seperti itu. Di sini dia mengubah citra. Nah, dari desainernya berkaitan dengan perancangannya ya, ada batasan-batasan tertentu. Ada status laporan, sudah diperbaiki kah atau belum diperbaiki atau sedang diperbaiki, seperti itu ya. Atau sudah karena bisa diperbaiki lagi misalnya. Kasih keterangan tadi lem biru atau ganti merek misalnya. Dari sisi builder, aturan-aturan yang dibuat. Nah, software yang digunakan harus bersifat open source dan sebagainya. Nah, itu bagian dari proses membangun. Kalau pakai yang berbayar gimana? Ya silahkan juga.
kalau ada duitnya. Kemudian dari sisi detailnya nanti yang lebih jelasnya dibaca sendiri ya. Nah, skrip untuk login harus aman dari berbagai macam gangguan keamanan yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem. Loginnya harus selamat dari SQL injection. Ya. Keamanan sistem ada belajar nggak? Atau sistem keamanan? Sudah atau sedang ditempuh atau belum? Yang ada kriptografi dalamnya. Sudah? Semester berapa itu? Semester 4. Yang kalau nyimpan password, jangan disimpan passwordnya, tapi yang disimpan itu hasil yang diubah, di-encrypt, di-hash. Menggunakan MD5 misalnya, atau menggunakan SHA. Ada belajar itu? Ada ya? Gimana caranya menangani kalau ada SQL injection? Ya. Yang pakai kode-kode kalau mau login itu pakai tanda petik 1, petik 2, tanda 1, plus dan sebagainya. Ada nggak? Ada dicontohkan nggak? Ini nih caranya jebol nih. Gitu. Ya, kemudian dari fungsionalitas harus mengikuti SOP, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan supaya dia bisa berjalan dengan baik sistemnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, ini pembahasan kita terkait dengan artikel orang yang sudah dipublikasi. Ya, seperti itu dia cara membuatnya. Kita bisa ambil polanya. Oke ya. Ini saya ulang untuk mengingatkan. Di mana yang ada grafiknya, di mana yang ada notasi, di mana yang ada naskah narasi. Tadi sudah dicontohkan. Ya. File artikelnya nanti saya share ya. Sebagai contoh. Dan dia tidak membuat aplikasi. Dia hanya membuat analisis dan desainnya aja. Sampai situ. Cukupkah? Cukup. Bisa. Nggak ada kan? Jangan lupa tugasnya, jangan lupa bikin rangkuman. Karena itu lupa hide. Ya, cirinya kalau ada tugas itu adalah ada slide pembahasan 1, 2, 3. Nah, kalau ada warna merah, iya tuh. Nah, karena ini ngopi dari slide sebelumnya, ya, yang diubah hanya isinya kan. Jadi lupa menghapus yang itu, lupa hide. Jadi dia tampil. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa diberikan identitas. Ada beberapa orang yang nggak ngasih identitas. Jadi di tulisannya itu dikasih namanya siapa, NIM-nya. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat tadi, menjadi modal untuk persiapan UTS. Bermanfaat tuh kita semuanya ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau kesalahan kekurangan dan sebagainya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.